Seterang itukah kampanye LGBT? Well, iya guys, karena saya mendukung hak-hak kesetaraan dari teman-teman LGBT. Kita sama-sama manusia, kita sama-sama berhak untuk hidup bahagia, kita sama-sama punya mimpi, kita sama-sama punya hak untuk turut andil dalam bernegara ini. Jadi saya akan terus menyuarakan dan terus membersamai, karena apa ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Laskar Sabilillah PBI Laskar Sabilillah Kabupaten Pemalang dalam rangka pengawalan saudara-saudara kita yang dari Jamaah Asyifa, yaitu tentang pelaporan tentang isu LGBT yang sempat viral di Kabupaten Pemalang. Dan kami berharap kasus isu dari LGBT Kabupaten Malang yang sempat viral agar ditangani oleh pihak yang berwajib secepatnya dan biar cepat selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miris saudara-saudaraku, memang ya kita semua sudah mendengarkan langsung adanya kampanye LGBT secara terang-terangan di media sosial. Ini jelas ini melanggar norma hukum, norma agama, serta norma sosial hingga memicu kegaduhan. Maka dari itu pada Senin 7 Juli 2025, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Pemalang melaporkan diri ke Polres Pemalang berkaitan dugaan kampanye LGBT di media sosial itu. Lantaran sudah membuat kegaduhan dan memicu keresahan masyarakat. Dan LGBT itu menular, saudara-saudaraku. Apalagi secara terang-terangan dikampanyekan di media sosial. Semua mata, semua telinga bisa melihat, mendengarkan langsung. Coba kita tengok, ini bisa menimpa siapapun, termasuk kemarin kami sudah mengunggah namanya Royan Al-Qodri. Ini kalau melihat namanya Al-Qodri, ini kan salah satu marganya Habib. Ya, dawir model kekinian, boleh jadi itu sesama jenis kan, itu LGBT. Total 20,9 juta dipakai untuk kebutuhan harian, untuk ini memeras pasangan, iya kan, pasangan LGBT-nya. Makanya kami mendukung apa yang dilakukan LDNU PCNU Pemalang, melaporkan kampanye LGBT yang terang-terangan di media sosial. Ini harus dihentikan karena LGBT ini sangat berbahaya. Ini ada pelanggaran norma-norma. Ya, laki-laki sama perempuan tuh. Mosok perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, ini kan ini kalau kita berbicara perbedaan, tentu kita sepakat, akan tetapi bukan dalam hal ini ya. Nah, ini menurut tanggapan praktisi hukum terkait isu LGBT ini gimana? Ini kami mendapatkan dari Dr. C. Imam Subianto SHMH, CPM, advokat, konsultan hukum, mediator, managing partner, law office, Putra Pratama, dan partner PCLDNU Kabupaten Pemalang. Menjaga norma, menegakkan konstitusi, moral bangsa. Beliau mengatakan sebagai praktisi hukum,
saya menilai bahwa beredarnya video kampanye LGBT di ruang publik Kabupaten Pemalang bukan hanya persoalan ekspresi identitas, tetapi sudah masuk ke wilayah potensi pelanggaran hukum yang nyata, baik secara formil maupun material. Video yang memuat simbol-simbol LGBT, aksi massa terbuka, ekspresi non-verbal yang menjurus seksual, serta penyebarannya melalui media sosial harus dilihat sebagai perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban umum, meresahkan masyarakat, dan melanggar norma kesusilaan. Pelanggaran hukum yang terindikasi pasal 4 dan pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi melarang pertunjukan atau penyebaran simbol dan tindakan seksual menyimpang. LGBT itu menyimpang. Pasal 27 ayat 1 Ju, pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE melarang penyebaran konten melalui kesusilaan secara elektronik. Pasal 160 dan 156A KUHP mengatur larangan penghasutan terhadap hukum dan penodaan terhadap agama. Peraturan daerah tentang ketertiban umum melarang perbuatan penyimpang dan tidak senonoh di ruang publik. Negara tidak boleh abai. Negara tidak boleh netral saat nilai-nilai keagamaan dan moral publik dirusak secara terang-terangan. Di depan umum, negara wajib hadir, menegur, dan bila perlu menindak tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Penegakan hukum dalam perkara seperti ini tidak boleh dianggap sebagai bentuk diskriminasi. Justru inilah fungsi utama hukum pidana, menjaga batas antara kebebasan dan kekacauan. Seruan kepada aparat dan tokoh daerah, saya menyerukan agar Polres Pemalang segera memproses laporan warga secara profesional. Pemerintah daerah dan Satpol PP menertibkan aktivitas menyimpang yang dilakukan terbuka di ruang publik. Tokoh agama dan masyarakat mengambil peran aktif dan menjaga akhlak generasi muda. Dinas Pendidikan dan Kominfo melakukan edukasi moral dan kontrol konten digital secara menyeluruh. Penutup, saya sebagai praktisi hukum mendukung penuh proses hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan atas nama kampanye LGBT terbuka yang tidak menghormati norma hukum, agama, dan budaya lokal. Penegakan hukum harus hadir untuk membela konstitusi moral bangsa, bukan tunduk pada tekanan opini liberal yang tidak sesuai dengan karakter ideologi Pancasila. Bebas berekspresi tidak boleh menginjak martabat publik dan hukum negara. Bila ekspresi menjadi ancaman moral, maka hukum wajib menjadi penegak batasnya. Jadi LGBT itu sangat berbahaya, apalagi ini kampanye secara terang-terangan di medsos. Akhirnya dilaporkan ke Polres Pemalang karena ini bisa menular. Ya, termasuk kemarin kami sudah mengunggah bagaimana Royan Al-Qadri itu peras pasar sama jenisnya kan, total 20,9 juta ya dipakai untuk kepentingan pribadi. Ini kan ngeri kan, betapa bahayanya ini. Jadi sudah mulai dan kita semua sudah menyaksikan cuplikan video PWLS mengawal jamaah Ashifa terkait kasus LGBT, kampanye LGBT yang terang-terangan. Ini dilaporkan di Polres Pemalang. Ini mudah-mudahan menjadi barometer kita semua untuk kehati-hatian. Jangan sampailah
penyimpangan-penyimpangan ini secara masif terlihat di media sosial, dan kita semua sudah mendengarkan dari pemaparan hukum oleh beliau, pakar hukum. Mudah-mudahan ini menyadarkan kita semua. Terima kasih, tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita.